Oke, kali ini mau syuting bentar ya seputar grooming one on one, bersihkan diri ya selengkapnya gitu. Oke, kali ini aku akan sharing seputar perawatan fisik one on one ya, khususnya buat cowok sih sebenarnya, khusus cowok. Nah, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu murah dan tidak dipungut biaya apapun, gratis. Bisa segera tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau ngomong-ngomong tentang physical self care atau perawatan fisik diri, secara gampangannya ya yang aku bahas di sini tuh yang berkaitan dengan bersih-bersih diri gitu. Kalau kalian mau cari pembahasan yang lebih teoritis, filosofis dan akademis, bisa cari di Google Scholar aja ya. Lanjut, physical self care di sini dibagi jadi 3, yaitu manscaping atau gampangnya itu cukur mencukur, dan grooming atau bahasa gampangnya itu basuh membasuh atau mandi gitu. Dan terakhir adalah skincare yang berkaitan dengan meremajakan kulit setelah proses mungkin mandi atau di luar mandi lah intinya. Physical self care ini penting karena ini adalah salah satu hal yang paling mudah dan paling murah dalam memulai langkah kalian dalam meningkatkan nilai diri kalian di penampilan dan fashion tentunya. Oke. Dan karena hal ini adalah salah satu dari mindset yang berkebalikan dengan berbagai macam mindset terlarang yang tidak boleh dimiliki cowok, yang aku jelaskan di video ini. Salah satunya tentang kalau cowok itu yang bersih itu adalah cowok yang feminim, yang banci, yang gak atau apalah, itu berkebalikan. Share apa aja sih grooming atau kegiatan physical self care yang perlu kalian lakukan, dan di sini aku bagi per bagian tubuh aja ya biar gampang. Di per bagian tubuh ini sudah masuk kegiatan cukur mencukurnya, terus basuh membasuhnya, dan pemakaian skincare-nya ya. Oke, aku mulai dulu dari bagian tangan. Tangan ini sebenarnya sederhana sih. Yaitu cuma perlu dipakaikan hand body aja atau skincare lah kasarnya. Dan juga kalau misalkan kalian tangannya terlalu panjang, bulunya ini bisa cowok sih. Kalau kalian nggak suka dengan karakter yang berbulu itu banyak, ya udah segera dipotong aja sih. Itu mulai dari yang tangan. Lalu sekarang aku ikuti dengan kaki. Oke, kalau di kaki ini itu kegiatan yang bisa kalian lakukan adalah dengan memotong kuku tentu saja, dan juga dan juga mencukur rambut kalau misalkan terlalu lebat. Oke. Dan bisa kalian pakaikan juga skincare atau hand body kalau di kaki kalian kalau kalian mau, tapi kalau kalian juga nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Lalu bagian ketiga yang perlu kalian kasih perawatan fisik adalah bagian kemaluan. Oke. Di bagian kemaluan tidak ada yang kalian lakukan selain manscaping aja atau mencukur aja, karena nggak ada gunanya gitu. Kalian punya bulu yang lebat di bagian selangkangan, karena itu bisa menurunkan kepercayaan diri secara seksual kalian. No, God, please, no, no. Gitu. Dan ya untuk bulu kemaluan ini nggak usah gundul-gundul amat kayak para aktor bokep lah. Dan bahkan pun ya cewek yang cantik sebenarnya nggak sebegitu harus gundul banget sih bagian selangkangannya, karena ya umumnya manusia yang males gitu ngerawat sesuatu yang tidak terlalu menimbulkan resiko. Dalam hal ini itu bagian selangkangan kan, karena tertutup terus gitu, nggak terlalu banyak dilihat orang gitu kan gitu. Nah, ketahuan pernah ngeliat ya, ayo ngaku buat hal itu ya, no comment ya mas. Langsung lanjut ke bagian hidung. Sebenarnya di bagian hidung ini simple juga, kalian cukup mencukur bulu hidung kalian kalau udah muncul nih gitu ya, dengan gunting. Kalau misalkan nggak ada pencukur rambutnya, ataupun kalau misalkan punya pencukur rambut hidung yang kecil tuh, bisa kalian beli sekitaran berapa ratus ribu, lupa aku tuh, itu pakai aja itu. Dan please jangan biarkan bulu rambut kalian tumbuh ya, apalagi kalau misalkan di depan orang yang perfeksionis soal penampilan ataupun di depan gebetan kalian. Please deh, Stop it. Get some help. jangan. Selanjutnya lupa saya nomor berapa, itu bagian telinga.
bagian telinga ini sebenarnya cukup aja diperlakukan manscaping atau dicukur kalau misalkan kalian tumbuh rambut di bagian telinga, dan juga di grooming di sini adalah dengan dikorek ya, menggunakan korek telinga. Please jangan malas-malas ya. Bagian keenam yaitu di bagian rambut. Nah kalau di bagian rambut ini ada 3 sih. Pertama dari sisi grooming atau basah itu bisa kalian basuh lah, kasarnya basuh dengan sampo dan diberikan kondisioner. Itu bagian dari aspek grooming. Sedangkan dari aspek manscapingnya itu bisa kalian perbagus lah rambut kalian itu biar lebih rapi gitu. Itu kalau dari manscaping. Sedangkan dari bagian care-nya ya walaupun nggak bisa disebut skincare, tapi yang bagian yang berkaitan dengan merawat ya, itu bisa kalian pakaikan vitamin rambut. Itu belilah vitamin rambut palingan berapa sih, kurang dari 100.000, cuman itu kalian pakai dalam 3-2 kali seminggu lah, nggak usah banyak-banyak gitu. Selanjutnya adalah bagian facial hair atau muka. Dan muka secara umum itu adalah kalian ini aja sih, pakein sabun muka 2 kali sehari, ini yang wajib ya. Yang kedua itu masker sama facial scrub minimal 2-3 kali seminggu, nggak usah sering-sering. Sama ini sih dipakaikan hand body juga ya, please hand body pakein, jangan malas-malas walaupun di muka. Lalu selanjutnya adalah mulut. Nah kalau di mulut ini simple sih, cukup ya gosok gigi, tetap gosok gigi 2 kali sehari ya, jangan malas-malas, apalagi kalau malam tuh biasanya agak males. Dan juga pakaikan pelembabnya ini sebagai skincare atau hand body-nya mulut lah, pelembab mulut. Itu bisa kalian beli yang merek Vaseline, itu murah itu, bisa kalian temui di apotek yang agak besar biasanya jual gitu. Dan yang kedua sebelum terakhir itu bagian janggut. Nah kalau di bagian janggut atau kumis ya, aku jadiin satunya, itu bisa kalian lakukan 2, yaitu manscaping dan skincare. Manscapingnya di sini ya cukur aja kalau misalkan kalian nggak punya bulu yang banyak seperti saya ini, cukup dicukur kelimis aja ya, kelimis itu biar gampang. Karena kalau dibiarin nanti kayak orang lele berbadan manusia ya, kayak kumis lele gitu. Dan juga bisa memberikan ada kayak semacam cairan khusus buat untuk merawat janggut dan kumisnya, itu bisa kalian lakukan. Dan yang terakhir yaitu badan secara keseluruhan, salah satunya itu dada ya. Kalau badan secara keseluruhan itu sebenarnya kalian cukup lakukan 2 sih. Yang pertama yaitu grooming, yaitu mandi secara menyeluruh. Dan aku akan jelaskan agak lengkap bentar. Dan kedua yaitu dicukur rambutnya gitu. Kalau misalkan kalian punya rambut dada, kalau misalkan kalian nggak suka punya rambut dada, ya udah dipotong aja. Kalau ada rambut di paha, dipotong aja. Kalau dicukur maksudnya kalau bisa. Dan untuk tadi soal mandi menyeluruh, ini adalah lawan dari mandi bebek gitu. Karena mandi bebek itu kan mandi sekali sebur, sabun bagian dadanya langsung pergi. Nah sekarang mulailah belajar untuk mandi menyeluruh. Mandi menyeluruhnya kayak gimana sih? Simpelnya mandi menyeluruh di mana sabun itu, terutama sabun itu tuh masuk sampai ke ketiak. Ketiak masuk ke kuku. Karena jangan cuma dibilas gini aja, tapi dibilas kayak orang mau cuci tangan ya. Terus masuk ke ketiak, masuk ke udel kalian nih, terus masuk ke leher. Terus kalau misalkan pakai sabun muka itu masukin sampai ke telinga, ke belakang, ke hidung, sampai ke alis mata gitu ya. Terus kalau yang di bawah itu please jangan males-males buat masukin ke bagian bokong kalian itu ya, lempitan bokong kalian. Sama lempitan selangkangan kalian gitu. Sampai bawah pun jangan malas-malas untuk membiasakan diri untuk di bagian kaki itu di selangkangan, antar selangkangan jari kaki sampai kuku kaki itu pakai sabun. Mungkin awalnya agak sulit, tapi membiasakan 30 hari pertama itu adalah hal yang paling benar-benar penting gitu, untuk membiasakan mandi menyeluruh gitu. Karena selama ini cowok nggak terlalu ditekanin soal mandi bebek, karena mana ada yang mau
ngeliat orang mandi kan. Selain itu juga mandi menyeluruh dan kegiatan-kegiatan physical self care lainnya itu bertujuan agar kalian itu tuh bisa melatih diri kalian untuk mulai mencintai diri kalian gitu. Dari hanya sesimpel disiplin dalam manscaping, grooming, dan skincare gitu. Itu juga salah satu hal paling murah dan mudah yang bisa kalian lakukan sebelum membeli baju gitu. Oke, kalau kalian suka konten-konten seputar fashion dan pengembangan diri, jangan lupa buat subscribe ya, karena subscribe itu murah dan tidak dipungut biaya. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you subs.